Hari ini Intan mau membahas salah satu seniman bela diri di Tiongkok yang sangat dihormati. Karena beliau itu menyelamatkan harga diri rakyat Tiongkok dari mata penjajah Rusia yang saat itu dikata-katain pesakitan dari timur, orang lemah dari timur. Sampai akhirnya orang Rusia tersebut itu minta maaf secara resmi di koran-koran. Siapa sih ahli kungfu yang Intan maksud? Dia adalah Wo Yuanjia. Nonton video ini sampai habis guys, karena di akhir video ini ada fakta menarik tentang Wo Yuanjia yang berhubungan dengan Indonesia. Taja ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelum memulai video ini, Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk. Kali ini dari Moon Lady Music. Semangat bikin kontennya ya C. Pesan sponsor, kalau mau denger lagu-lagu enak instrumen Chinese flute bisa ke YouTube Moon Lady Music. Intan sudah kepoin nih YouTube channelnya Moon Lady Music. Memang talented banget sih Moon Lady ini, enak banget. Dan di Indonesia ini kan jarang ya ada seniman-seniman berbakat seperti ini. Dan buat teman-teman kalau misalkan nyetir di jalan nih ya, nyetir sendirian, kalau nggak ditemenin musik kan nggak enak. Boleh tuh, wajib banget ngikutin Moon Lady Music. Ayo teman-teman segera di subscribe, ditonton juga. Untuk linknya Intan taruh di deskripsi ya. Sukses terus ya sis ya. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung channel ini via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, request, ataupun dukungan, teman-teman juga bisa menuliskan di message-nya Saweria yang bakal Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Wo Yuanjia ini guys, dia lahir pada tanggal 18 Januari 1868 di Tianjin. Ini di masa pemerintahannya dinasti Qing. Ayahnya Wo Enti itu beliau adalah seniman bela diri yang beliau profesinya juga sebagai pengawal. Jadi biasanya nih ya kalau misalkan ada yang minta jasa pengawal mau diantar keluar kota itu pakai jasanya Wo Enti. Kenapa butuh jasa pengawal? Ya karena zaman dulu itu banyak banget bandit, daripada nanti digondong tiba-tiba dirampok sama bandit kayak gitu. Wo Yuanjia punya kakak namanya Wo Yanqing, sedangkan adiknya bernama Wo Yuantong. Sejak kecil fisiknya Wo Yuanjia ini lemah, sakit-sakitan, dan karena hal itu ayahnya itu tidak ngajarin Wo Yuanjia ini kungfu. Karena kungfu itu kan pakai tenaga dalam, bisa-bisa nanti tubuhnya Wo Yuanjia itu nggak bisa menerima. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua karena takut nanti keluarga itu namanya itu jelek. Soalnya kalau Wo Yuanjia itu diprediksikan wah kalah orang sakit-sakitan gini mana bisa kungfu, pasti kalah terus tuh kalau tanding, nanti bakal memperjelek nama keluarga. Tapi karena Wo Yuanjia ini memang merasa bahwa panggilan hidupnya itu berkungfu, dia mempelajari kungfu itu secara diam-diam. Suatu hari ketahuan dong sama ayahnya, dimarahi sama ayahnya. Wo Yuanjia bilang, aku ini kepengen loh pak belajar kungfu pak, ini bukan untuk bertanding, cuman buat aku isa-isaan aja. Wes toh papa ndak usah khawatir, aku nggak akan mempermalukan keluarga. Ya namanya seorang bapak ya guys ya, ngelihat anaknya kayak gitu hatinya ya tergerak dong. Ya udah, sejak saat itu Wo Enti ngajari Wo Yuanjia ini kungfu, tapi ngajarinya ya separuh-separuh, ndak digembleng secara keras kayak dia mengajari Wo Yanqing dan Wo Yuantong. Pada tahun 1890 ada ahli kungfu Henan itu mendatangi rumah keluarga Wo. Terus gitu entah kenapa sampai terjadi percekcokan dan ada perselisihan sehingga timbullah perkelahian antara ahli kungfu Henan tersebut dengan adik dan kakaknya Wo Yuanjia. Di perkelahian tersebut, adik dan kakaknya Wo Yuanjia itu kalah guys. Kemudian Wo Yuanjia ini muncul. Wo Yuanjia ini muncul dan mengalahkan ahli kungfu Henan tersebut hanya dalam waktu 5 menit.
Wo Enti kaget banget ngelihat skill yang dimiliki oleh Wo Yanjia. Sejak saat itu Wo Enti itu mulai serius ngajari Wo Yanjia kungfu. Tadi kan Intan bilang tuh ya kalau Wo Enti itu kerjanya sebagai pengawal. Kadang-kadang Wo Yanjia itu juga bantuin ayahnya bekerja sebagai pengawal. Suatu hari Wo Yanjia itu ditugasi untuk mengawal rombongan biksu. Saat bandit menyerang, Wo Yanjia berhasil mengalahkan bandit tersebut. Sehingga nama Wo Yanjia itu mulai terdengar sejak kasus ini. Saat dewasa, Wo Yanjia itu mendirikan sekolah bela diri yaitu Jingwu. Dan ini mendapat sponsor dari Dr. Sun Yat-sen. Dr. Sun Yat-sen itu seorang tokoh yang mengubah sistem pemerintahan di China dari monarki menjadi republik. Intan pernah bahas itu. Buat teman-teman yang belum nonton, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Di tahun 1896 ada jagoan dari Santung yang bernama Lu Zhengsheng itu melamar menjadi muridnya Wo Yanjia, diterima oleh Wo Yanjia. Dan hal ini itu mematahkan aturan keluarga bahwa ilmu kungfu keluarga Wo itu tidak boleh disebarkan, diajarkan keluar. Di tahun 1901 ada pegulat Rusia yang nantangin orang-orang Tiongkok untuk bertarung melawan dia. Sampai dia itu pasang iklan melabeli dirinya petarung nomor 1 dunia. Buset, pede amat, belum ketemu Avenger padahal. Pengumumannya itu zaman dulu itu kayak kertas ditempel-tempel di papan pengumuman gitu ya guys ya. Dan memang banyak para ahli kungfu yang mencoba bertarung dengan pegulat Rusia itu tapi kalah. Mungkin ini juga disebabkan karena faktor fisik. Pegulat Rusia tersebut itu badannya besar banget, terus berotot sampai mentol-mentol gini. Sedangkan orang-orang Tiongkok itu kecil-kecil dan kurus-kurus. Ini nih guys ya, jangan dibayangkan orang-orang Tiongkok itu kayak orang Tionghoa di Indonesia. Kalau orang Tionghoa di Indonesia itu kan badannya besar-besar, gemuk-gemuk gitu ya. Tapi kalau teman-teman ke Tiongkok itu kebanyakan nggak cewek, nggak cowok, itu bawaannya itu kecil-kecil, kurus-kurus. Karena tidak ada yang mengalahkan pegulat Rusia tersebut, pegulat itu semakin sombong dan ngata-ngatain orang Tiongkok itu orang lemah dari timur, pesakitan dari timur. Mendengar hal ini, Wo Yanjia maju ditantang sama Wo Yanjia. Tapi setelah tahu yang dia hadapi adalah Wo Yanjia, pegulat tersebut itu memutuskan untuk tidak melanjutkan pertarungan dan meminta Wo Yanjia ke belakang panggung. Bro, damai bro. Gini bro, aku tuh cari makan itu dengan cara bertarung. Lah terus akhir-akhir ini nggak ada yang mau tarung sama aku, makanya aku termaksa bilang kayak gitu supaya aku dapat lawan. Menanggapi hal itu, Wo Yanjia mengajukan 2 syarat. Yang pertama, Wo Yanjia meminta pegulat tersebut memasang iklan kembali dan menghapus kata-kata nomor 1 di dunia. Kedua, Wo Yanjia minta orang Rusia tersebut untuk minta maaf secara terbuka yang dimuat di koran-koran. Kalau tidak mau melakukan 2 syarat itu, harus duel sampai titik darah terakhir. Karena nyawanya terancam, ya udah akhirnya pegulat Rusia tersebut itu mematuhi apa yang diperintahkan oleh Wo Yanjia dan akhirnya pergi meninggalkan Tianjin. Kejadian yang sama terjadi di tahun 1909. Ada petarung dari Inggris yang memasang iklan. Iklannya itu menghina-hina orang Tiongkok, kayak kejadiannya pegulat Rusia tersebut. Wo Yanjia menerima tantangan petarung Inggris tersebut ke pertandingan terbuka. Terus pihak lawan itu minta uang jaminan yang besar karena Wo Yanjia itu banyak didukung oleh orang-orang. Ya udah disanggupi, uang jaminan yang besar itu disanggupi. Tapi pihak lawan itu mengundur pertandingan itu, diundur sampai nggak jelas. Akhirnya Wo Yanjia ini gemes kan. Wo Yanjia terus masang iklan. Dia bilang dunia menyebut negara ini negara yang lemah, yang berpenyakitan. Saya sebagai salah satu orang yang berpenyakitan di negara ini bermaksud untuk bertanding dengan orang sehat di dunia ini. Rumor itu tersebar di mana-mana.
Akhirnya orang Inggris tersebut itu lari, beserta promotornya juga lari. Di tahun yang sama, Huo Yuanjia itu menerima tantangan duel dari Hercules O'Brien, seorang petinju dari Irlandia. Kalau Hercules O'Brien ini guys, itu namanya itu sudah terkenal, dia ndak perlu mengklaim dirinya sampai pasang iklan gitu. Orang-orang sudah pada tahu kalau Hercules O'Brien ini seorang petinju yang kuat. Oke, tantangan itu diterima oleh Huo Yuanjia. Sempat terjadi perdebatan sebelum pertandingan karena tinju dan kungfu itu beda aturan mainnya. Tinju itu tidak boleh nyerang bagian pinggang ke bawah. Terus setelah terjadi perdebatan, akhirnya disepakati bahwa siapapun yang tergeletak di kanvas berarti orang itu kalah. Oke, setuju. Huo Yuanjia menang. Sejak saat ini namanya ya semakin populer sehingga membuat praktisi judo itu menantang untuk duel. Huo Yuanjia saat itu kondisinya dalam keadaan sakit. Dia mengirim murid andalannya Liu Zhensheng untuk meladeni pejudo Jepang tersebut. Saat bertanding judo dengan orang Jepang tersebut, pertandingannya itu nggak jelas sehingga terjadi keributan. Kedua kubu sama-sama mengklaim kemenangan sehingga terjadi perkelahian dan perkelahian itu menyebabkan 10 pejudo itu luka parah, cedera patah tulang termasuk instruktur judonya. Mengetahui ketangguhan dari Huo Yuanjia ini, orang-orang Jepang itu langsung punya pikiran kotor. Dia mengundang Huo Yuanjia itu ke pesta. Begitu ngeliat tubuhnya Huo Yuanjia ini banyak luka, orang Jepang itu sok-sok baik. Dia merekomendasikan dokter. Huo Yuanjia nggak ada pikiran buruk sama sekali. Dia menerima dengan ya udah ya diterima, dikasih obat ya diterima. Tapi setelah minum obat dari dokter Jepang tersebut, Huo Yuanjia kondisinya itu tidak membaik malah memburuk sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Palang Merah Shanghai dan meninggal 2 minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1910 di usia yang ke-41. Murid-muridnya Huo Yuanjia ini nggak terima. Zaman dulu itu guys, murid itu sayang banget sama gurunya. Meskipun lo ya sama gurunya itu dibentak-bentak, dipukuli, tapi murid itu kebanyakan sayang banget sama gurunya. Di obatnya Huo Yuanjia itu diperiksa dan memang ada kandungan racun dalam tubuhnya, dalam obat itu. Tapi yang nggak diakui sama orang Jepang, nggak diakui. Ngapain aku ngeracun itu ngapain? Murid dari Huo Yuanjia yang bernama Zhensheng itu saking jengkelnya dia sampai buat film. Filmnya itu judulnya Qing Woman yang diperankan oleh Bruce Lee, yaitu tentang Huo Yuanjia itu. 70 tahun kemudian, di tahun 1980, dilakukan pembongkaran makam Huo Yuanjia untuk uji kebenaran spekulasi tentang diracunnya Huo Yuanjia. Dan hasil otopsi mengatakan memang ada kandungan arsenik dalam tubuh Huo Yuanjia. Oke, sekarang ada fakta yang menarik guys tentang Huo Yuanjia. Anak dari Huo Yuanjia yaitu Huo Dongke tahun 1923 bersama keponakannya Hou Shaosheng itu pergi ke Indonesia dan mendirikan perguruan bela diri Qingwu juga. Di sana Huo Dongke juga aktif terlibat dalam perjuangan Indonesia melawan Jepang. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.